Allah tidak ada tujuan ke sana. Saya meminta maaf, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memaafkan atas kesalahan itu. Saya bukan malaikat, saya bukan orang suci, saya bukan orang tanpa dosa, saya pun masih banyak kekurangan. Ini semua hanya sebatas opini saya pribadi. Pada waktu Ruang berkisah. Halo semua, jumpa lagi di Art Education dan kali ini di segmen Ruang Berkisah saya sudah berada di Pesantren Darul Hikmah ya, bareng Pak Iding. Assalamualaikum Pak. Beliau guru saya dan yang luar biasanya masih tetap muda Pak. Dari guru saya sekarang guru anak saya, terus gimana bisa tetap muda Pak? Ya, kuncinya sih tawakal sama qanaah ke Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu. Apapun yang terjadi, baik di depan kita, di sekitar kita maupun di luar sana, itu sudah Allah yang menggariskan. Oke. Bapak, Pak Ustadz, pan abdi gitunya saya gitu kan, taunya Pak Iding aja. Sampai sekarang lo jujur lo. Kalau boleh tahu nama lengkapnya gitu. Dan banyak juga nih teman-teman yang mungkin alumni Darul Hikmah, alumni Madrasah Nasrul Ulum, taunya Pak Iding aja. Udah. Terkait nama asli, itu memang kalau di Sunda kan ada istilahnya nama panggilan. Kalau istilah Arab itu lakob. Lakob, Ya, lakob. Nama panggilan sudah familiar, semua orang tahu Pak Iding. Nama aslinya ada tiga rangkaian. Tiga kata ya. Ahmad Syahid Zamzuri. Oh, Itu yes. nama aslinya. Nah, itu teman-teman Alhamdulillah, ya. itu nama yang diberikan orang tua Iya. saya sampai detik ini masih tetap dipakai dan tidak akan pernah mengulangi babacakan. Ya, sedikit mengulas masa-masa Madrasah Nasrul Ulum Darul Hikmah. Apa sih Bapak yang terkesan dari Ajai ini? Saya pakai namanya Ajai sekarang, Ahmad Jaini. Apa sih yang terkesan dari saya? Terus kalau saya sih kalau ingat Bapak itu ya, pertama memang guru saya yang termasuk favorit juga. Kenapa favorit? Dulu itu banyak ngedongeng ya Pak ya. Saya ingatnya itu tuh. Kalau pas ngajar saya itu sorop atau apa ya pelajarannya Pak? Ya, nahwu sorop. Nahwu sorop. Kalau pelajarannya saya lebeng. Agak lebeng nih sampai sekarang nih, malah ingat dongengnya. Kalau yang ingat dari saya lah atau generasi saya apa itu Pak? Untuk Aan pribadi, seingat saya dulu waktu di madrasah, ya, Aan ini ahlinya di bidang musik. Musik. Ahli di bidang musik. Ya. Setiap pentas seni, acara kenaikan kelas, itu Aan yang pasti ditampilkan, Aan yang ditunjuk pertama kali. Kalau masalah bidang studi, ya prestasi cukup menonjol juga, walaupun tidak dapat di posisi 1, 2, 3 setahu saya, tapi mudah-mudahan saya salah. Sebenarnya ranking 1 terus Pak. Wah, berarti salah. Iya. Saya kurang tahu. Maklum, waktu itu kan Aan masuk MD, saya baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun belajar. Iya. Masih bakti. Istilahnya masih ngitung jandela, panto gitu. Jasa berat jandela kelas ini, panto kelas ini. Jadi belum mengenal secara baik semua murid. Oke. Ya. Zaman ya almarhum Bapak Kiai ya, wafat ya untuk beliau, terus zaman Pak almarhum Pak Do juga ya, Pak Do. Iya. Pak Doing itu zaman-zaman saya tuh. Ya mungkin
teman-teman pendengar juga yang warga Heuleut ya pasti semuanya alumni MNU lah. Kalau saya yang paling ingat justru kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu saya, kenapa akhirnya saya tukang ngomong kayak gini, itu di madrasah Pak. Jadi lomba hitobah itu selalu saya. Itu kan yang di apa tiap PHBI ya, tiap PHBI. Dan alhamdulillahnya 3 tahun berturut-turut itu MNU juara 1 untuk hitobah putranya. Dan untuk putrinya juga Teh Leni ya saat itu. Iya. Pasti udah banyak sekali ya Pak ya murid-murid Bapak yang, nah ngomongin itu Pak, kalau misalkan sekarang nih kita udah pada gede nih, udah kemana-mana, kalau misalkan ngedenger ada siswa Bapak, murid Bapak yang di luar jadi orang gitu, terus jadi pemimpin, jadi apapun itu, gimana perasaannya sih Pak? Pertama yang pasti saya akan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah punya murid yang bisa meraih prestasi atau pencapaian luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, walaupun murid saya nantinya tidak mendapatkan kedudukan tinggi, tidak mendapatkan prestasi cemerlang, jadi orang biasa, jadi pedagang, atau jadi petani, tapi dia bermental takwa, rajin ke mushola, ke masjid, kewajiban terhadap Allah, kepada orang tua, baik kepada tetangga, kepada semuanya, itu sudah merupakan kebahagiaan bagi saya. Kenapa? Karena di antara ciri orang soleh itu ya seperti itu. Namanya soleh itu adalah al-qaim bi hukukillah wa ibadi wa hukukil ibad, yaitu orang yang mampu mewujudkan atau melaksanakan semua kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan juga terhadap sesama hamba Allah. Sesama hamba Allah itu tidak hanya manusia, terhadap alam, terhadap hewan, binatang, itu juga termasuk berbuat baik. Nah, kalaupun ada murid saya yang cacing calang istilahnya dalam ekonominya, dalam penghasilannya, itu tidak jadi masalah selama dia menjadi anak soleh, menjadi orang yang bertakwa. Itu sudah menjadi kebahagiaan saya. Itu sudah menjadi nilai investasi saya nanti di dunia akhirat. Kenapa? Karena ya sekali lagi yang saya cari itu bukan materi sih, bukan hal-hal duniawi, tapi terciptanya, terwujudnya generasi yang soleh dan soleha. Generasi yang soleh dan soleha. Nah, kalau yang Bapak lihat nih, ini agak berat nih mungkin. Yang Bapak lihat di generasi muda sekarang, tadi kan kita loncat ke masa lalu, nostalgia masa lalu saya gitu ya. Nah, kalau misalkan perbedaannya di masa sekarang, ada nggak ya perbedaan yang begitu terasa gitu dari zaman dulu atau dari perkembangan waktu ini? Perbedaannya apa sih generasi muda yang sekarang dibanding generasi yang dulu gitu? Kalau perbedaan jelas ada. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tersebut. Karena jelas dulu ketika zaman belum ada internet, belum ada HP, belum ada gadget, belum ada smartphone, belum ada gawai, saya yang tiap hari menghadapi anak-anak madrasah dulu dengan sekarang itu beda. Ya. Di mana letak perbedaannya Pak? Perbedaannya terutama dari sikap. Dari sikap. Kalau dulu anak itu cenderung lebih dekat kepada gurunya dalam rangka apa? Dalam rangka takzim, memuliakan, menghormati.
Dulu mah anak-anak guru datang pasti berebut salaman, Iya benar. berebut salaman. Bahkan murid itu bangganya luar biasa kalau diperintah sama guru, Iya. An sini tolong ambilkan penghapus, kapur tulis, Iya. spidol, tolong ambilkan. Itu anak kayaknya berebut, Iya. pasti berebut. Yang dipanggil seorang, yang ngambil 4-5 orang. Iya. Itu dulu. Kalau sekarang punten-punten, jangankan disuruh, Iya. anak kayak boro-boro Boro-boro barbut. berebut, boro-boro diperintah gitu. Boro-boro tidak Ah, diperintah gitu. gitu. Diperintah pun kelekedna, ya Allah. Itu yang terjadi sekarang. Bahkan ketika ini ya baru masuk misalkan ke ruang kelas, saya lihat ternyata ini masih berantakan, penghapus nggak ada, kemudian buku-buku di laci juga nggak ada yang beresin. Otomatis kan ini penghapus di mana tempatnya? Ini pasti bukan ngilang sendiri. Ini pasti ada yang main sama penghapus. Mau tidak mau ya saya nyari ke setiap kolong meja. Penghapus tuh candak ka dieu. Gitu berarti. Itu ketika ngomong candak ka dieu, anak-anak lamun teu ditunjuk hidungna moal aya nu ngambil. Zaman ayeuna mah yakin moal aya nu ngambil. Kalau dulu pangupus kadiekeun, nya paling deket namanya pasti diambil. Iya. Nu jauh ge geus pasti hudang Iya. yang diambil, Iya. dikasihkan. Itu perbedaan dari sikap anak. Dari sikap anak. Kemudian dari intelijensi daya pikir juga saya lihat itu beda banget. Ari kapung kurmah ngapalkeun misalkan nadoman 2 bait ya. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia dan seterusnya. Itu anak nulis harita 15 menit kemudian apalkeun, nanti disuruh hafalan hiji-hiji, maju ke depan. Rata-rata semua udah hafal. Zaman sekarang apalkeun, padahal durasinya sama, apalkeun 15 menit. Ya. Kebanyakan anu blank. Ya. Nah, jadi saya pikir ini dampak negatif dari gadget, smartphone, gawai dan internet itu sangat berpengaruh. Iya, berarti salah satunya pengaruh perkembangan teknologi, perkembangan informasi yang semakin mudah malah jadi bikin anak susah ngapal, salah satunya. Bisa jadi itu, atau bisa jadi dari lingkungan juga, Lingkungan. keluarga, teman main, bisa jadi dari sana ada permasalahan di keluarganya yang belum beres, masih ngagerenteg di mate si anak. Kenapa ya? Masalah keluarga lah, misalkan masalah orang tuanya selalu pasea, atau mungkin anak si yang bersangkutan dengan orang tua, Pak pangmolikeun gadget anu bagus, smartphone anu keren ayeuna zaman ayeuna teu ngatikeun dibeulikeun. Ayeuna kumaha si anak kesel mangkat ka sakola ge bari bawa kekesalan itu, kekesalan tuh dibawa ke sekolah. Dampaknya ya itu pelajaran udah penting miang dapat jajan udah pulang lagi, urusan pelajaran nomor sekian. Itu lingkungan bisa jadi. Berarti pengaruh perkembangan teknologi, pengaruh lingkungan khususnya kedua orang tua mungkin ya. Berarti saya sering dengar orang tua adalah madrasah pertama. Berarti orang tua adalah guru, tanda kutip guru pertama untuk anaknya ya, untuk entah itu perkembangannya dan lain-lain. Artinya berarti selain sebelum kita menyekolahkan harusnya di rumah udah ditanamkan juga edukasi dini gitu kan ya Pak ya.
Berarti bisa dibilang zaman sekarang mungkin kurang yang kayak gitunya. Bisa jadi karena ya faktor itu sih, faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan jiwa si anak. Jadi orang tua alasan teh boro-boro mikiran pelajaran budak, jang jajan isukan bae masih can kapanggih. Mungkin juga dari sana, atau ya bisa jadi karena pergaulan, dan itu yang sangat berpengaruh pisan. Pergaulan, coba bae ayeuna an pikir anak kelas 5 SD itu sudah ada yang berani merokok. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD merokok udah ada. Kenapa saya bicara begini? Maaf, belum, tidak dosa ya kalau bisa seperti itu. Saya sering menyaksikan langsung si anak, ya Allah, itu kelas 5 SD cuman nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam. Kalau dia merokok itu di luar jam sekolah biasa. Ini merupakan satu indikasi berarti pendidikan zaman sekarang itu, khususnya pendidikan agama, pendidikan akhlak dan moral itu harus lebih diintensifkan, harus lebih digalakkan lagi. Iya. Berarti sejauh ini apa karena memang perkembangannya yang memang terlalu masif, terlalu hebat begitu ya, atau memang pendidikannya yang kurang gigit gitu kan? Nah, salah satu langkah-langkah Bapak nih misalkan sebagai tenaga pendidik juga ya, pendidik khususnya pendidikan agama, apa nih terhadap perkembangan zaman ini? Apakah kita jadi nggak acuh atau sama sekali udah nggak usah pakai teknologi, nggak usah pakai HP, nggak usah pakai internet, atau bagaimana menyikapinya Pak, khususnya di madrasah nih, biar pendidikan akhlak dan moral tadi bisa tetap terjaga gitu. Ya, terkait perkembangan media sosial, gadget, teknologi, informasi dan sebagainya, ini merupakan sebuah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebuah keniscayaan, sesuatu yang mau tidak mau kita harus hadapi. Fenomena anak kecil mahir dalam bermain gadget, lebih mahir dari orang tuanya yang gaptek gitu ya. Itu sudah biasa di masyarakat kita sekarang ini. Jadi bukan kita menghindar darinya, salah kalau kita harus menghindarinya dengan tidak membeli alat canggih, dengan tidak membeli internet, tidak mengenalkan anak pada dunia medsos. Itu keliru. Jadi menurut saya pribadi, selaku orang tua, pertama ya satu harus membatasi durasi penggunaannya gadget itu sendiri. Karena kalau dibebaskan semau dia, ini dampaknya pasti akan kecanduan. Kalau sudah kecanduan, jangankan belajar, makan pun malas pasti. Kenapa? Karena lebih menarik gadget, main game, medsosan sama teman-teman. Dampaknya kan kena kesehatan juga si anak. Jadi pertama, orang tua harus bisa mengatur durasi si anak dalam penggunaan gadget, smartphone. Si anak boleh dikasih pilihan. Nah, dia kayak ngomean HP tehnya, ibu boleh mengizinkan kamu pakai HP, tapi ada waktunya. Gak bisa semau neng misalnya. Gak boleh semau neng.
Neng maunya jam berapa main HP, Oke. misalkan jadi si anak diajak diskusi, Oke. dia disuruh milih waktu yang dia sukai itu jam Ya. berapa, dari jam berapa sampai ke jam berapa. Jangan sampai gadget itu selalu ada di sakunya, dikekelek baik kemana-mana. Ini dampaknya pasti negatif, Oke. yakin menurut saya. Iya. Pertama, durasi harus dibatasi. Terus kedua, dari segi konten, dari segi konten orang tua harus memantau. Oke. Jangan dikasih gadget lur gitu ya. lerjun. Jadi udah, pokoknya anak dibeliin HP, udah gitu ya terserah dia. Itu sebuah tindakan yang ceroboh menurut saya. Iya. Harus nggak apa-apa, sekali-kali waktu senggang diajak, neng kadia neng ningali HP ulah apalah, ayo. Iya. Bukannya kita menaruh kecurigaan atau bukannya kita mengawasi terlalu berlebihan, Ya. tidak, tapi sekedar memantau, karena kewaspadaan tetap harus ada. Iya. Takutnya apa, si anak main medsos nyebar hoax, Iya. tiba-tiba datang densus, Iya. tiba-tiba datang orang yang anak bapak ini gimana Iya, ngomong sembarangan, iya. anak saya dibilang anu, Iya, bapak laporin nih anak bapak. Iya. Itu sebuah tindakan ofensif, tindakan pencegahan yang menurut saya itu bagus, perlu dilakukan oleh setiap orang tua. Iya, berarti untuk poin kedua tadi kan memantau aktivitas sosial anak, media sosial anak kita ya, ataupun aktivitas gadget anak tersebut. Iya. Dalam artian berarti orang tua juga harus paham gadgetnya, paham Iya. media sosialnya. Iya. Kan ada orang tua yang nggak mau tahu, tadi kan lerjen gitu ya. Iya. Berarti dengan kata lain ya mungkin orang tua juga harus mulai membuka diri itu terhadap perubahan gitu. Harus tahu WhatsApp, harus tahu Facebook juga biar bisa mantau. Kalau merekanya nggak tahu ya susah juga. Nah, menurut saya solusinya bagi orang tua yang sama gaptek gitu, ya saya juga sebetulnya gaptek, tidak tahu teknologi zaman sekarang itu, taunya WhatsApp sama FB sama IG sama Iya, Twitter iya. aja, yang lain kurang memahami. Bagi orang tua yang kurang memahami dunia gadget, dunia teknologi informasi sekarang, medsos, kita bisa menyuruh anak yang lebih paham. Oke. Misalkan adiknya atau kakaknya lebih paham nih, teteh wayah nanya si dede, Iya. sekali-kali periksa HP na, galeri na tingali, medsos na bukaan, isi WhatsApp na semua buka, konten YouTube na nu ditonton naon bae, kasih laporan. Satu kali laporan teteh dikasih 5.000. Iya. Oke. Itu menurut saya. Jadi itu merupakan sebuah gimana tindakan pencegahan preventif, preventif sebelum semuanya terjadi hal yang sebelum menyesal kemudian. Oke. Dan yang ketiga menurut saya, jangan membatasi dan menaruh kecurigaan berlebihan kepada orang tua. Kenapa? Ya kalau kita berlebihan memantau dan membatasi secara berlebihan terhadap si anak, itu justru akan berdampak buruk terhadap si anak. Iya. Perkembangan pengetahuan anak tentang media itu jadi terhambat. Oke. Jadi terhambat, cek saya gitu. Jadi terhambat. Jadi ya longgar aja. Oke. Ketat jangan, bebas jangan. Oke. Itu menurut saya 3 poin itu diantaranya sikap kita sebagai orang tua ketika anak sudah mengenal gadget, medsos, dan internet.
dunia internet terus media sosial yang semakin berkembang juga berpengaruh terhadap perkembangan anak, sekaligus juga cara kita mendidik di sekolah juga. Ada yang terpengaruh nggak? Maksudnya gini, kalau kalau dulu kalau dulu nggak ada tuh grup WhatsApp ya, informasi ya langsung dari mulut ke mulut. Kalau sekarang berarti di madrasah juga ikut perkembangan seperti itu. Iya. Oke. Di madrasah juga ikut sejalan dengan perkembangan zaman yang ada. Kenapa? Karena ya bagi saya itu adanya medsos, adanya gadget, adanya smartphone, adanya teknologi yang canggih ini sebuah berkah. Oke. Sebuah berkah. Jangan dimaknai sebagai musibah. Oke. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Betul. Banyak kok anak-anak kecil yang sudah punya income ratusan juta. Benar. Dari apa? Cuma dari smartphone, Iya. dari HP. Iya. HP-nya pun tidak mahal, Iya. cuma 1 juta 2 juta. Jadi disitulah pentingnya kehadiran orang tua dalam mendampingi anak ketika mulai mengenal gadget, mengenal dunia media sosial dan internet. Orang tua harus bisa mengarahkan, nah ini nggak boleh, jangan, Ya. nggak ada manfaatnya, bahaya loh, nggak boleh. Nah ini akan lebih bagus. Dan poin yang keempat itu menyambung Iya. tadi ya. Poin yang keempat, jangan menjadikan gadget atau dan sebagainya dan sejenisnya menjadi pengalih perhatian si anak. Oke. Misalkan anak nangis mulu, udah ini aja nih, YouTuber YouTubean aja nih, Nah. YouTubean, akhirnya rel Ya. tidak nangis lagi. Maksudnya mau nyombok ya, ya. tapi caranya yang salah. Iya. Pakai cara lain, jangan pakai gadget. Nah itu pilihan terakhir, gadget. Ambil yang lain aja, boneka lah, puzzle lah, mainan mobil-mobilan lah. Ayo mobil-mobilan yuk, bareng bapak yuk, bareng ibu yuk. Kecuali kalau sudah ditawari ini gitu, ini yang terakhir, amunisi terakhir. Oke. Nih lihat gadget baru. Karena apa ya, kalau setiap mengalihkan perhatian anak ke gadget, kecanduan nantinya. Ketika nangis nanyain gadget. Iya, benar-benar. Ketika nangis dikasih gadget diam. Tapi ketika gak dikasih gadget gak mau. Oke. Nangisnya tambah keras. Oke. Jadi kalau misalkan boleh saya simpulkan gini nggak, menurut Bapak agama itu, khususnya pendidikan agama sebenarnya fleksibel terhadap perubahan. Iya. Harusnya seperti itu. Iya. Kalau menurut Bapak ya, lagi-lagi kalau misalkan tidak sependapat ya ini hanya opini kita ya gitu kan. Berarti agama itu fleksibel, tapi tetap agama itu sebagai filter Iya. dari terlalu bebasnya perkembangan media sosial dan media informasi saat ini gitu ya. Berarti dengan artian kita tidak sama sekali menolak Facebook haram, YouTube haram, enggak seperti itu ya Pak kalau menurut Enggak. Bapak. Justru kita harus memanfaatkan sebaik mungkin Iya. apapun yang hadir di hadapan kita. Ya. Ya teknologi lah, ya sistem lah, Ya. apapun itu. Karena apa ya? Ya. Segala sesuatu yang ada pada hari ini itu menurut saya hadirnya dibikin manusia. Ya, dibikin manusia itu untuk kebaikan manusia juga sih. Betul. Kebaikan manusia juga. Adanya smartphone, adanya internet, dunia medsos itu untuk memudahkan silaturahmi, Iya, betul. untuk memudahkan perdagangan, Iya. untuk memudahkan ibadah juga. Betul. Salah satu contoh, misalkan saya ini gimana caranya ya, saya ini ingin ngajarin anak-anak yang belum paham
huruf hijaiyah. Tapi saya nggak ada murid nih, nggak ada santri, rekam aja lah. Alif, ba, ta, sa, direkam. Kemudian diupload ke medsos. Ya. Ada yang nonton. Yang tadinya tidak tahu, dia jadi tahu berkat video yang kita unggah. Ya. Itu sebuah nilai ibadah. Oke. Itu jadi ibadah. Walaupun kita sedang tidur, anaknya lagi ngapalin, lagi nonton video kita, pembelajaran kita, insya Allah jadi nilai ibadah dengan memanfaatkan teknologi yang hadir, yang ada sekarang. Dengan memanfaatkan media yang ada sekarang. Jadi nggak usah kagetan, nggak usah anti. Jangan bilang bid'ah, jangan bilang. Saya mau ke arah sana tuh, tapi agak takut-takut. Ya, lamun bicara bid'ah mah wajah kita aja bid'ah semua. Iya, nggak ada di zaman Nabi. Bener.